Hai semuanya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Nabila Rahma Widiati dan teman saya Kak Lisanda. Di sini kita akan memaparkan seperti apa sih hasil analisis kita dari program BitLabs ini pada Project Based Learning pada perusahaan Paper ID. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai latar belakang proses analisis data, hasil analisis, dan juga kesimpulan. Oke, Paper ID. Paper ID adalah platform digital yang mempermudah pengelolaan keuangan dengan fitur seperti pembuatan invoice, pengingatan pembayaran, dan lain sebagainya. Nah, namun pertumbuhan transaksi itu sekarang sudah sangat pesat ya, sehingga memunculkan tantangan baru berupa meningkatnya kasus fraud. Oke, di sini kita memiliki 4 dataset. Dari analisis yang kami lakukan dari keempat dataset ini, kami menemukan beberapa hal yang menarik. Di sini bisa kita lihat hasil analisis deteksi fraud. Yang pertama yaitu frekuensi transaksi ini sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Kemudian jumlah transaksi ada yang tidak wajar. Kemudian adanya penyalahgunaan promosi dan juga hubungan yang mencurigakan antara pembeli dan penjual. Oke, kenapa kita bisa menemukan hal-hal menarik tersebut? Kami melakukan proses analisis data yang bisa kita lihat sama-sama alurnya seperti ini. Ada pemodelan bisnis, analisis fraud, pembersihan data yang meliputi missing value, duplicate, dan lain sebagainya. Kemudian rekayasa fitur, analisa data eksplorasi, kemudian analisis SQL, analisis jaringan dan cohort. Kemudian kita juga membuat dashboard aktif, serta kami akan memberikan wawasan dan rekomendasi. Oke, dari hasil analisis kita bisa kita lihat di sini transaction anomalies yang kami visualisasikan. Di sini terdapat 16.175 transaksi anomali yang teridentifikasi. Nah, nilai transaksi yang melonjak ini sangat pesat di bulan Januari hingga Mei. Nah, ini bisa kita asumsikan sebagai anomali. Kemudian, jika dilihat dari hubungan buyer dan seller yang bisa kita lihat di sini ada bar chart di sini suspicious buyer seller interaction. Di sini posisi teratas berinteraksi dengan seller sebanyak 1.266 kali. Namun tidak terdeteksi user fraud flag. Buyer yang terdeteksi user fraud flag berwarna biru gelap dengan transaksi amount sebesar 3 miliar. Dari kedua chart tersebut kita bisa melihat terdapat beberapa kejanggalan di sini, di mana transaksi yang dilakukan oleh buyer dan seller ini sangat sering, sebesar 1.266 tadi. Kemudian di sini kami juga menemukan bagaimana promotion ini digunakan. Ternyata di sini banyak sekali penyalahgunaan promotion. Bisa kita lihat di sini suspicious promo use. Terdeteksi bahwa penyalahgunaan promosi ini secara masif dalam periode yang singkat. Pada chart yang ditunjukkan di sini bisa kita lihat buyer ID di posisi teratas menggunakan promo sebanyak 1.247 kali dan mendapatkan total cashback sebesar 1.809.000. Untuk bar yang berwarna biru gelap adalah buyer yang terdeteksi user fraud flag dengan 181 penggunaan promo dan total cashback sebesar 234.000. Di sini sudah pasti itu adalah sebuah fraud. Jika kita telusuri lebih lanjut, kapan fraud ini sering terjadi? Bisa kita lihat di chart highest transaction in a day. Di sini rata-rata transaksi yang sangat besar terjadi pada pukul 8 hingga 5 sore dengan transaksi yang hampir mencapai 200 miliar pada pukul 14 siang. Jika lonjakan ini terjadi secara berulang di waktu yang sama, bisa jadi ini adalah pola yang sengaja dibuat oleh pelaku. Baiklah, dari
transaksi anomalis timing tadi, kita dapat melihat selanjutnya ada suspicious timing, di mana ini merupakan hasil visualisasi tabelnya. Di sini dapat kita lihat bahwasannya total transaksi yang dilakukan dalam periode waktu cukup signifikan itu menunjukkan lonjakan aktivitas yang tidak normal. Selanjutnya ada flag user connection atau koneksi pengguna yang ditandai. Di sini kita dapat melihat visualisasi tabelnya. Jumlah flag fraud tertinggi itu berada di 184. Semua pengguna dalam dataset berstatus non-backlist, artinya meskipun pengguna memiliki jumlah flag tinggi, tetapi belum masuk daftar hitam. Fraud flag terlihat cukup terkonsentrasi di beberapa pengguna tertentu dengan jumlah interaksi yang cukup tinggi pada pengguna tertentu. Selanjutnya, terdapat SQL joins for user company fraud insight. Di sini kita dapat melihat bahwasannya perusahaan dengan presentasi fraud sebesar 100% didominasi oleh status KYC akun dibekukan atau status KYB belum validasi atau dokumen kurang lengkap. Hal ini menunjukkan korelasi antara validasi identitas perusahaan yang buruk dengan tingginya fraud. Yang kedua juga kita bisa mengetahui bahwasannya insight-nya itu banyak perusahaan belum memenuhi syarat validasi KYB, status KYB-nya yang berpotensi memperbesar kemungkinan fraud. Selanjutnya untuk storage producer atau prosedur tersimpan, di sini terdapat prosedur laporan penipuan bulanan, yang dimana insight dari tabel visualisasi ini kita dapat mengambil yang pertama itu tren penipuan bulanan. Juli pada tahun 2023 ini ternyata tercatat kasus tinggi dengan total penipuan 1.125, menunjukkan kebutuhan pemantauan berkelanjutan. Yang kedua, pola pelaku penipuan, pembeli lebih sering terindikasi dibandingkan penjual di semua bulan, menunjukkan keterlibatan lebih besar. Kita bisa melihat totalnya. Untuk selanjutnya, storage producer bagian deteksi penyalahgunaan promosi yang teridentifikasi. Di sini kita bisa melihat bahwasannya promotion ID dengan kode Visa, PP, dan seterusnya memiliki penggunaan tertinggi itu sebesar 243 transaksi dan cashback-nya itu kurang lebih 20 juta lebih ya. Selanjutnya untuk promotion kode PP Runiverse menunjukkan anomali cashback sebesar 10 juta, tapi dia hanya melakukan 4 transaksi. Selanjutnya lagi ada PPRFBC2 dan Paper Card Welcome juga memiliki penggunaan dan cashback yang signifikan. Untuk peningkatan float, dari analisis yang telah dilakukan, kami menyarankan untuk meningkatkan flow transaksinya, sebagaimana diagram BPMN yang kita dapat lihat berikut ini. Dari diagram ini, proses deteksi fraud itu dimulai dari pembeli atau buyer memulai transaksi dengan penjual, seller, melalui sebuah platform gitu. Pada tahap ini, sistem pendeteksi fraud akan mengumpulkan informasi transaksi dari pembeli tersebut. Kemudian, sistem secara otomatis akan melakukan sebuah pemeriksaan terhadap transaksi yang akan dilakukan. Setelah sistem memeriksanya, sistem akan mengambil salah satu dari 3 langkah tersebut. Frekuensi transaksi pembeli penjual apabila pasangan pembeli penjual yang melakukan transaksi dengan frekuensi sangat tinggi dapat dicurigai berkolusi. Anomali waktu transaksi terjadi apabila transaksi yang terjadi dalam jumlah besar pada waktu yang tidak biasa. Selanjutnya pengguna promosi berlebihan, di mana seorang pengguna memanfaatkan promosi yang sama berkali-kali dalam waktu yang singkat. Jika terdeteksi fraud, jika tidak, pembeli akan melanjutkan transaksi dan selesai. Dan jika terdeteksi fraud, maka tim penanganan fraud akan melakukan investigasi lanjutan, lalu akan mengambil salah satu dari 3 langkah tersebut. Yang pertama itu kan ada pembekuan akun. Apabila akun pengguna yang terindikasi kuat terlibat fraud dapat dibekukan sementara sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut.
atau bisa juga pembatalan transaksi apabila transaksi yang dicurigai sebagai hasil fraud dapat dibatalkan untuk mencegah kerugian bagi platform dan pengguna lain, atau bisa juga penyelidikan lanjutan, yakni tim fraud itu akan mengumpulkan lebih banyak data terkait aktivitas pengguna untuk memutuskan langkah lebih lanjut. Tujuannya dari ketiga ini untuk mencegah potensi kerugian lebih lanjut bagi perusahaannya, serta meningkatkan kepercayaan pengguna dengan menunjukkan bahwa platform memiliki pengamanan terhadap fraud. Jika kita masuk ke salah satu ini, maka selesai. Setelah kita melakukan analisis dan juga menyusun flow, di sini kita menemukan beberapa kunci yang menjadi indikasi sebuah fraud. Yang pertama yaitu rentang waktu transaksi. Transaksi yang terjadi terlalu sering dalam waktu singkat dapat menjadi indikasi fraud, terutama jika jumlahnya konsisten atau tidak masuk akal, sebagaimana pola-pola transaksi yang lainnya. Fraud sering melibatkan pembuatan faktur palsu secara berulang dalam waktu singkat untuk menghindari deteksi. Kemudian yang kedua yaitu total transaksi. Fraud sering terjadi di luar jam kerja normal atau mendekati akhir bulan atau kuartal untuk menyiasati audit. Transaksi di akhir bulan atau kuartal seringkali dibuat untuk mencapai target atau menyembunyikan kekurangan anggaran. Kemudian yang ketiga yaitu total transaksi. Fraud ini sangat sering melibatkan manipulasi jumlah transaksi, baik menaikkan jumlah atau menyiasati persetujuan dengan membagi total menjadi beberapa transaksi kecil atau invoice splitting. Nah, kunci yang selanjutnya yaitu kita bisa melihat dari pola transaksi yang tidak wajar. Fraud ini sering banget menciptakan pola transaksi yang menyimpang dari aktivitas normal perusahaan. Transaksi dengan pola berulang, misalnya jumlah transaksi yang selalu sama, dapat menjadi indikasi fraud ini sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu kolusi antar individu. Karyawan di perusahaan pembeli dan penjual bekerja sama untuk memanipulasi transaksi. Penjual mengajukan invoice untuk barang atau jasa yang tidak pernah dikirim, dan pembeli menyetujuinya dengan sengaja. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu membagi hasil dari pembayaran tersebut kepada kedua belah pihak. Setelah analisis dan menemukan kunci-kunci indikasi fraud ini, di sini kita bisa merekomendasikan terhadap sistem selanjutnya. Yang pertama yaitu peringatan jika transaksi dalam jumlah besar atau kecil yang terjadi dalam waktu singkat, sehingga memperkecil potensi anomali-anomali terjadi. Kemudian juga sangat direkomendasikan untuk menetapkan ambang batas untuk total transaksi. Kemudian memberi peringatan untuk transaksi yang terjadi di luar jam kerja normal, karena ketika transaksi ini terjadi di luar jam kerja normal, maka pengawasan ini akan sedikit lemah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan peringatan jika terjadinya pola berulang. Jadi apabila pola berulang dari buyer ataupun seller ini sudah terdeteksi oleh machine learning, maka sangat amat direkomendasikan untuk memberikan warning atau peringatan mengenai transaksi yang terhitung pola berulang tersebut. Untuk analisis dan pemahaman lebih lanjut mengenai data-data, bisa dilihat dalam dashboard yang telah kami sediakan. Untuk linknya bisa diakses melalui description video. Di sini kita bisa mengcustom perusahaan-perusahaan apa yang ingin kita lihat, kemudian berapa lama jangka waktu transaksi yang ingin kita lihat, dan juga penggunaan metode pembayaran seperti apa yang sering digunakan. Baik, cukup sekian analisis fraud transaction kami. Terima kasih dan sampai jumpa.